nonton drakor lagi, mengidolakan K-pop lagi. Ini ada kita Sayyidah, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah Ummu Kulthum, ada Sayyidah Aisyah, Sayyidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabiyyil Amin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wat-tabi'ina lahum bi-sidqin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sama-sama kita cintai dan kita muliakan Al-Habib Husain bin Muhammad bin Abdullah Al-Kafir yang alhamdulillah begitu istiqomah bersama dengan kita. Mudah-mudahan keistiqomahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan futuh dan kebaikan, dengan segala hal-hal yang memberi keberkahan di dalam hidup beliau. Itu pula para sahabat yang lain, ada Ustaz Ibrahim, Ustaz Irwan, Ustaz Marta, dan juga Ustaz Asep, beserta para asatidzah yang lain, Ustaz Taufik. Kita doakan semua guru-guru kita dan istiqomah hadir di majelis ini, diberikan kebaikan, diberikan ma'arifah pada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keberkahan di dalam segala aktivitas dan kehidupannya. Begitu pula yang hadir, yang istiqomah hadir di majelis ini, majelis yang bersambung dengan majelisnya Sayyid Habib Umar. Dan majelis ini yang membuka adalah beliau. InsyaAllah keberkahan beliau akan senantiasa. Alhamdulillah, beruntung kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dikenalkan dengan ilmu, dikenalkan dengan para alim ulama. Dan seperti yang kita dengarkan dari Habib Husain tadi, kita punya nabi yang perhatian kepada kita, nabi yang orang yang mengenalnya itu pasti akan cinta kepadanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah selalu indah dan enak, bahkan sebelum beliau jadi nabi. Masih di zaman jahiliyah, beliau itu terkenal dengan Al-Amin, orang yang dipercaya dan dicintai. Sampai-sampai ketika beliau hijrah, itu beliau memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidak ikut hijrah. Salah satu tujuannya adalah untuk mengembalikan barang-barang orang-orang Quraisy yang dititipin kepada Nabi Muhammad. Bayangin coba, dimusuhi, dibenci, tapi dipercaya. Tidak ada yang lebih dipercaya dibandingkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi dari muda menyukai keadilan. Pernah suatu saat orang-orang dari Zabid dari Yaman datang membawa onta, dijual ontanya kepada Abu Jahal. Ternyata oleh Abu Jahal ditipu, kagak dibayar. Akhirnya orang itu bingung, lapor ke sana kemari, nggak ada yang menghiraukan. Tapi akhirnya melapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Mak, kenapa begini begitu?" Akhirnya beliau datangi Abu Jahal. Ketika didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digertaknya Abu Jahal. Ini tamu kita,
Seharusnya orang ini dimuliakan karena dia datang ke tempat ini. Tapi engkau telah menghinakan dirimu dan menghinakan Quraisy. Apa yang kau perbuat untuk ini? Abu Jahal ketakutan. Jadi dari dulu Abu Jahal udah nggak suka kepada Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi seorang nabi. Baik Muhammad, akan saya kembalikan. Akhirnya dikembalikan, dibayar. Begitulah Rasulullah SAW pernah, kalau kita tahu sejarahnya Zaid bin Harithah. Sebelum Rasulullah SAW diutus, Zaid ini termasuk orang Arab yang terpandang. Suatu saat dia masih kecil, umur 9 tahun begitu, atau umur 8 tahun, dibawa oleh ibunya. Ternyata di tengah jalan dia mau pergi ke rumah keluarganya. Di tengah jalan ada rampok. Akhirnya dirampok. Dan sudah menjadi sebuah kebiasaan, orang-orang yang diculik itu akan dijadikan sebagai budak. Maka jadilah Zaid bin Harithah menjadi budak di satu kaum di tempatnya perampok itu. Akhirnya dijual terus begitu dari tangan ke tangan sampai pada akhirnya jatuh kepada Sayyidah Khadijatul Kubra. Nah, ketika Rasulullah SAW kawin dengan Sayyidah Khadijah, maka diberikan Zaid bin Harithah ini kepada Sayyidah Khadijah, kepada Rasulullah SAW. Akhirnya hidup bersama dengan Nabi, merasakan nikmatnya hidup dengan Nabi, mendapatkan kasih sayang Rasulullah sebagai budak. Tapi Nabi meskipun beliau mempunyai budak, tidak memperlakukan budaknya layaknya budak, tapi diperlakukan dan dimanusiakan, bahkan dihormati dan dimuliakan. Keluarganya Zaid bin Harithah ini mencari-cari kemana ini Zaid, diculik kemana ini oleh orang, dicari sampai pada akhirnya dia sampai ke Mekah. Salah seorang di antara kaumnya, di antara pamannya Zaid bin Harithah, mendengar kabar bahwasanya Zaid bin Harithah ada di Mekah. Maka berangkatlah rombongan di situ. Dicari, ada di Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka menemui Rasulullah SAW, pamannya, ayahnya Zaid Harithah. Kata Nabi, oh iya, Zaid di tempat saya. Sudahlah kalau begitu, saya tebus, saya bayar berapa kamu mau? Karena Zaid ini merupakan putra daripada pemimpin kami, dan pemimpin kami saat ini ada di tengah-tengah kami. Oh baik, kata Nabi. Akhirnya Rasulullah SAW bertemu dengan mereka, dan mereka menyampaikan, wahai Muhammad, berapa kamu mau akan saya bayar untuk menebus saya? Berapa kamu dulu beli? Saya bayar berlipat-lipat ganda. Kata beliau, bagaimana kalau seandainya kalian tidak perlu membayar kepadaku? Ini Zaid sudah bersama dengan diriku beberapa waktu. Saya khawatir Zaid bagaimana begitu. Bagaimana kalau kalian tanya sendiri kepada Zaid? Kalau Zaid mau untuk pulang bersama kalian, maka kalian tidak usah bayar, ambil itu saja. Oh, lebih enak ini, gratis kita dapetin. Akhirnya ketemu sama Zaid, ketemu berpelukan. Ya, ayo, dia berkata, Muhammad, ini ayah saya, ini paman saya. Girang mereka semua. Setelah girang, mereka begitu percaya diri, pasti Zaid akan ikut pulang ke rumahnya. Dia nggak tahu tinggal bersama siapa. Enaknya bersama Nabi itu nggak keturunan, kata orangnya. Artinya sangat nikmat bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ayahnya Zaid,
kamu ini, engkau tahu, ini adalah pamanmu, saya adalah ayahmu, dan ini adalah kaummu. Semua menghormatimu dan merindukan dirimu, mencarimu, dan bahkan rela untuk menembusmu dengan berapa harganya. Tapi orang baik ini kepada Nabi Muhammad malah menawarkan opsi yang lain, agar semua keputusan di tanganmu. Kalau kamu memilih, silahkan kamu pilih siapa. Tanpa ragu, Zaid bin Harithah langsung mengatakan, jangan lihat kepada ayahnya, kepada pamannya, lihat lagi pada Nabi Muhammad. Langsung dia mengatakan, saya milih bersama dengan Nabi Muhammad. Zaid, kamu ini mana otaknya? Kamu rela menjadi seorang budak dibandingkan menjadi seorang yang merdeka, yang mulia dan dimuliakan oleh kaum. Malah rela menjadi budak dari seseorang. Di mana akalmu? Maka Nabi tersenyum dan beliau mengatakan, saya tidak menganggap Zaid ini sebagai budak. Zaid adalah jantungku, kalau bahasa sekarang. Zaid huwa ibni, dia adalah putraku. Mulai besok jangan panggil Zaid bin Harithah, tapi panggil Zaid bin Muhammad. Bahkan saya akan memperlakukan Zaid seperti layaknya anakku sendiri. Sehingga sejak saat itu Zaid tidak dipanggil Zaid bin Harithah, tapi dipanggil Zaid bin Muhammad. Maka semuanya kaget. Dan sampai-sampai ayah Zaid menitiskan air mata dan mengatakan, kalau memang begitu nak, kamu tidak salah mendapatkan orang dan ayah angkat. Tinggallah engkau semaumu, karena engkau tinggal bersamanya, engkau menjadi orang yang mulia dan dimuliakan. Akhirnya Zaid bin Harithah tinggal bersama dengan Nabi Muhammad SAW sampai beliau dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, sampai pada akhirnya turun ayat Al-Quran, turun ayat yang membatalkan bahwasanya Rasulullah itu bukan ayat dari maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Turun ayat itu baru dilarang bahwasanya Rasulullah itu Nabi Muhammad bukan ayah dari siapapun dari orang laki dari kalian, karena beliau tidak memiliki anak yang sampai tua, sampai balik, karena putra-putra beliau wafat semua. Ada Abdullah, ada Qasim, ada Ibrahim nantinya, semuanya meninggal di waktu kecil. Maka sejak saat itu Zaid dimuliakan sampai nanti kawin dengan Sayyidah Zainab binti Jahsh. Dan Zainab ini sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikawinkan dengan sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang dimuliakan. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad. Sebelum wahyu datang, memang nilai kemanusiaannya sudah luar biasa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengenal sosok yang mulia ini, mau tidak mau kita akan cinta, kita kangen. Gimana rasanya Zaid bin Harithah hidup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku adil, berlaku berbuat tidak pernah memaksa orang. Bahkan ketika beliau pernah pulang dari sebuah perang, di situ lagi musim panas, pulang dari perang Najib. Pulang, sesampainya di satu tempat, di situ ada beberapa pohon yang rindang, sehingga para sahabat dan Nabi pun duduk berteduh di bawah pohon itu. Di antara mereka ada yang tidur karena capek habis perang, perjalanan jauh, panas lagi. Kok ada pohon yang begitu rindang? Dan pohon-pohon itu pisah-pisah, enggak di satu tempat begitu, agak berjauh-jauh. Akhirnya Rasulullah SAW tidur di salah satu pohon, dan beliau mengambil pedang beliau, digantungkan di satu tempat begitu di pinggirnya, dan beliau tidur. Angin berhembus, tertidur semuanya nyenyak.
musyrik datang. Melihat Nabi sedang tidur, nggak pegang senjata, diambil senjata Nabi. Waktu dibangun, langsung ditodongkan ke senjata. Pedang beliau yang sudah terhunus langsung dihadapkan ke leher beliau. Ya Muhammad, kaget Rasulullah. Man yang menakam ini. Sekarang siapa yang bisa mencegahku untuk membunuhmu? Nabi memandang dan beliau mengatakan Allah. Beliau mengulangi 3 kali. Allah, Allah, Allah yang bisa menolong. Maka ketika disebut nama Allah, orang ini gemetar sehingga pedangnya jatuh. Karena gemetar, pas pedang jatuh diambil oleh Nabi, ditodongkan kepadanya. Sekarang siapa yang bisa? Gak ada. Ayo sekarang, siapa yang bisa mencegah untuk membunuhmu? Gak ada. Kun khairul akhir. Jadilah engkau orang yang membalas dengan baik kepada aku. Tadinya dia seandainya, coba kalau kita udah diancam, kita ditinggal sekejap ya kan, tahu-tahu kita bisa untuk mengatasinya, dan sekarang giliran kita di posisinya, kira-kira kita apakan? Ini tadi yang menakut-nakuti, sekarang rasanya gitu. Nabi mengatakan, ayo siapa? Gak ada. Jadilah engkau sebagai orang-orang yang baik. Kalau begitu, ayo baca syahadat, masuk Islam. Kamu akan selamat. Enggak, tetap kamu masuk Islam. Iya sudah, kalau begitu pergilah. Bebas, kamu bebas. Jadi nggak ada paksaan di dalam agama ini. Bahkan kepada orang yang akan membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia mengatakan anta khairun minni. Muhammad, kamu lebih baik dari dulu lah. Mau dibandingkan dengan orang ini, dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun mengatakan, ya sudah kalau begitu. Tapi apa jaminannya? Saya tidak akan memerangi dan tidak akan bersama dengan orang yang memerangi. Sudah sejak saat ini saya berjanji. Dan orang Arab itu kalau sudah berjanji, itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Karena setiap janji yang disampaikan oleh seseorang itu dianggap hutang. Dan orang yang mengingkari janji dianggap orang munafik, orang yang tidak punya harga diri. Kalau sekarang kan kita sudah biasa umbar janji gitu. Jadi gombal. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang pergi dia ketemu dengan kaumnya dan mengatakan, jitu min khairin nas. Saya datang dari sebaik-baiknya manusia. Siapa yang kamu maksud? Muhammad. Maka kenapa cerita? Akhirnya dia masuk Islam. Dan gara-gara dia, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari, beliau mengatakan akhirnya orang ini masuk Islam dan banyak kaumnya yang masuk Islam gara-gara itu. Dari akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau bicara apapun, bicara tentang sifat, tentang akhlak, tentang perangai, tentang kepribadian, tentang karakter, ini yang kita hilang saat ini. Hilang karakter. Kita ini kehilangan tabiat yang mulia. Sehingga kadang-kala kita bisa berbohong, kadang-kala kita bisa berkhianat, kadang-kala kita bisa mengingkari janji, kadang-kala kita tidak, dan seterusnya. Kenapa? Hilangnya karakter, hilangnya sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari dalam diri kita. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri kalian terdapat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bicara apa? Mau bicara kesetiaan. Tidak ada yang lebih setia dari Nabi Muhammad. Tapi katanya setia kok istrinya banyak. Ini Nabi Muhammad bukan tidak setia. Beliau kawin setelah Sayyidah Khadijah wafat.
selama 25 tahun beliau hanya hidup dengan Sayyidah Khadijah sampai akhirnya Sayyidah Khadijah wafat. Dan beliau kawin 1, 2, 3 sampai 9 sampai 12 itu sudah berumur 50 tahun. Mau ngapain sih orang 50 tahun? Beda kalau Habib Husain misalnya. Ganteng-ganteng kayak gini ya kan 17 tahun. Ini Nabi Muhammad SAW. Meskipun begitu kesetiaan beliau dengan Sayyidah Khadijah sangat luar biasa. Sampai-sampai kalau lagi makan enak, Nabi ingatnya Sayyidah Khadijah yang telah meninggal. Bahkan kadang-kadang beliau memerintahkan orang-orang untuk mengirim makanan kepada teman-teman Sayyidah Khadijah. Ini temannya Khadijah, beliau menyembelih kambing. Itu dagingnya diambil, anterin ke temannya Khadijah. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah cemburu. Ini Nabi dikit Khadijah. Sampai beliau mengatakan, Rasulullah, kenapa sih masih mengingat janda itu? Kan dia janda. Padahal Allah telah menggantikan untukmu seorang wanita yang masih perawan, yang masih muda. Nabi murka dan marah. Sampai kata Sayyidah Khadijah, demi Allah saya tidak akan menyebut lagi masalah ini. Kata Rasulullah menjawabnya, demi Allah, Allah belum pernah menggantikan untukku seorang istri yang lebih baik daripada Khadijah. Dialah orang pertama kali yang beriman kepada tatkala semua manusia meninggal. Dialah orang yang mengorbankan jiwa, harta dan raganya demiku tatkala tidak ada orang yang peduli terhadapku. Dan darinya saya mempunyai keturunan. Bahkan ketika beliau setelah hijrah itu nggak pulang-pulang ke Mekah sampai terjadinya Fathu Makkah 10 tahun beliau tinggal di mana? Tinggal di rumah dulu apa enggak? Beliau mencari kuburan Sayyidah Khadijah dan beliau mengatakan unsubu khimah fi inda qabri Khadijah. Ayo bikinkan kemah di dekat kuburan Sayyidah Khadijah. Sangat setia. Gak kayak orang sekarang. Baru 2 bulan dia bilang rumput tetangga lebih hijau. Ini Nabi Muhammad SAW. Dan beliau tanamkan itu nilai-nilai kesetiaan, kesungguhan di dalam hati keluarganya, sahabatnya. Kalau kita bercerita tentang kalau ini lagi ngetren itu drakor, K-pop, drama Korea. Saya lihat orang-orang itu ibu-ibu apa yang nangis. Saya tanya, kok sampai menjiwai begitu, sampai nangis gitu. Wah, ini luar biasa kisah. Ya salam. Kalah pendidikan. Ini saya hati yang sedemikian dia pautkan kepada orang-orang kafir. Karena dia nggak tahu cerita Nabi, cerita keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita terkesan dengan kisah Romeo dan Juliet misalnya, nanti kalau tahu kisahnya Sayyidah Zainab, putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikawinkan ini 2 orang di masa jahiliyah, hidup tenang, tentram, damai, sampai akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Tentu sebagai seorang anak dan dia tahu siapa ayahnya, maka Sayyidah Zainab langsung menerima dakwah yang dibawa oleh risalah yang dibawa oleh ayahnya. Dia masuk Islam, dia percaya. Sebaliknya suaminya sama sekali tidak percaya. Dia masih fanatik dengan agama nenek moyangnya. Dia berpegang teguh terhadap tradisi. Namun Nabi tidak memaksanya. Meskipun dia menantunya, Nabi tidak memaksa. Karena la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama.
Dibiarkan Sayyidah Zainab dengan suaminya yang kafir, yang tidak percaya kepada mertuanya sendiri, menganggap bohong Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tetap memperlakukan dengan baik. Mereka hidup berdua layaknya rumah tangga pada umumnya. Namun dalam hati keduanya terdapat pertentangan. Sayyidah Zainab sangat menyesal bagaimana mungkin dia meninggalkan ayahnya. Terus begitu bertahun-tahun sampai Nabi hijrah. Sayyidah Zainab masih bersama dengan suaminya dan beliau beriman dengan keimanannya. Sang suami kufur. Kenapa? Karena keduanya saling mencintai, keduanya saling mengasihi, keduanya sama-sama, sampai akhirnya terjadi perang Badar. Ternyata suami daripada Sayyidah Zainab namanya Abil As bin Rabi' ikut dalam perang Badar. Dan ternyata orang-orang Quraisy kalah. 70 orang meninggal, 70 orang ditangkap menjadi tawanan. Di antara yang ditawan ini adalah suami daripada Sayyidah Zainab, Abil As bin Rabi'. Ditawannya dia. Akhirnya semua orang dikasih beberapa opsi. Kalau pengen bebas, boleh ditebus dengan harta. Kalau tidak punya harta, miskin dia harus mengajarkan beberapa orang dari anak kaum muslimin membaca dan menulis. Baru setelah bisa mengajarkan membaca dan menulis, bebas. Termasuk diantaranya adalah Al-As bin Rabi', Abil As bin Rabi'. Sayyidah Zainab mendengar kabar bahwa suaminya ditawan. Yang menawan adalah ayahnya sendiri. Dan beliau yakin kebenaran ada di ayahnya. Tapi dia begitu sayang kepada suaminya. Buat si Malakam. Tidak, bingung. Dan beliau mau menebus tidak punya harta. Yang beliau miliki hanyalah kalung peninggalan ibunda tercintanya Sayyidah Khadijah. Karena ketika dia kawin dengan Abil As oleh Rasulullah, dikasih kalung tersebut sebagai kenang-kenangan, sebagai hadiah perkawinan. Dan kalung itu adalah pemberian Nabi Muhammad untuk Sayyidah Khadijah. Kalung yang disayangi oleh Sayyidah Khadijah. Akhirnya terpaksa dia kirimkan kalung itu. Ini untuk menebus Abil As. Berangkat. Sesampainya di situ, ini harta udah ada di depan Nabi Muhammad. Ada yang masuk ke kas negara, ada yang begitu. Giliran ini punya siapa ini? Ini tebusan Abil As. Akhirnya diambil oleh Rasulullah. Maka ketika Rasulullah melihat kalung tersebut, beliau langsung ingat pada istri tercintanya Sayyidah Khadijah. Beliau pelan mengambilnya sambil gemetar dan beliau meniteskan air mata. Beliau mengatakan, ini kalung Khadijah yang dipegang oleh putriku Zainab. Bolehkah kalian mengizinkan kepadaku untuk membebaskan Al-As bin Rabi' dan mengembalikan kalung ini kepada Zainab? Karena ini adalah kalung yang disayangi oleh Sayyidah Khadijah dan disayangi juga oleh putriku Zainab. Semua sahabat tertegun dan tidak tega melihat kejadian ini. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, baiklah, biarkan dikembalikan. Akhirnya dikembalikan. Pulang Al-As, dikembalikan kalung itu. Beliau pun menahan rasa perih di dalam hatinya. Ya Allah, kapan ini akan berakhir? Suamiku masih kufur, tidak percaya terhadap ayahku. Namun begitu saya juga tidak bisa meninggalkan suamiku. Dia adalah orang tua daripada anak-anakku. Dia adalah tumpuan dan harapanku. Dia adalah sandaranku. Namun dia tidak yakin dan kufur terhadap ayahku yang membawa sebuah kebenaran, yang membawa cahaya. Sampai pada akhirnya ada ayat yang memerintahkan untuk memisah antara orang musyrik dengan orang mukmin.
lagi itu suatu hal yang sangat berat. Tapi Al-As menyadari bahwa ini adalah keyakinan istri, dan dia adalah seorang mukmin, dan dia mengatakan ilhaqi bi abi. Kalau memang demikian saudara, pergilah kamu, susul itu ayahmu. Maka berangkatlah Sayyidah Zainab. Di tengah jalan diganggu oleh orang-orang Quraisy. Di saat beliau ada di atas onta sampai dikagetkan dengan anak panah, beliau terjatuh. Saat itu sedang hamil. Akhirnya kubur. Dan gara-gara itu sakit, dan akhirnya nantinya meninggalnya gara-gara penyakit yang disebabkan oleh keguguran tersebut. Berangkat Sayyidah Zainab ke Madinah, dijemput oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya dia tinggal di satu tempat, disediakan rumah dan seterusnya. Al-As berada di Mekah. Keduanya tidak ada masalah, tidak saling bertengkar, sama-sama saling menyayangi dan mencintai. Namun akidah yang mendorong mereka harus berpisah. Keyakinan tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Rasulullah yang membuat mereka harus berpisah. Akhirnya Al-As membiarkan istri. Orang-orang mengatakan, Al-As, apakah kamu menceraikannya? Dia mengatakan, wallah, demi Allah saya tidak menceraikannya. La ufariquha, saya tidak menceraikannya. Saya masih sayang kepadanya. Akhirnya berlalu pada tahun ke-8 Hijriah, Al-As pergi ke Syam. Dia mendapatkan amanah, dipercaya oleh orang-orang Quraisy untuk membawa harta benda mereka dari Syam, hasil dari perniagaan. Didengar oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang Madinah, kaum muslimin, bahwa ada rombongan membawa harta yang banyak. Sedangkan orang-orang Quraisy, orang kufar, tadinya sangat zalim terhadap kaum muslimin. Rumahnya diambil, hartanya diambil, tokonya diambil. Nah, ini kesempatan dia pulang. Akhirnya dibegal, ditangkap, diambil harta semuanya. Penanggung jawabnya Al-As. Malam-malam beliau bingung, kemana? Tidak ada jalan lain melainkan ke rumah Zainab. Diketok pintu Zainab. Pas dibuka, kaget Zainab. Kenapa kamu di sini? Iya, hartaku dirampok oleh pengikut ayahmu, dan itu milik orang-orang Quraisy. Ayo masuklah, tapi saya tidak halal bagimu, kata Zainab. Saya tidak halal bagimu, tapi kamu berhak untuk tinggal di sini karena engkau adalah ayah daripada anakku. Masuklah. Akhirnya masuk. Pas waktu subuh, dia berdiri di depan masjid menunggu Nabi Muhammad SAW. Di sampingnya Sayyidah Zainab. Pas selesai sholat, Sayyidah Zainab mengatakan, ya Rasulullah, ya ayahku, ini suamiku Al-As meminta jaminan kepadamu, dan dia bertanggung jawab atas harta-harta yang dirampas. Maka Nabi mengatakan, wahai sahabat, bolehkah kalian kembalikan harta-harta itu ke pemiliknya? Karena demi putriku Zainab yang menjamin, karena jaminan daripada seorang muslim yang paling rendah ini berlaku kepada semuanya. Itulah nanti asal muasal hukum dhimma dalam Islam. Hanya kembalikan. Al-As bingung dengan keadilan, dan Nabi pun sangat iba dengan istrinya, dengan suami istri yang begitu saling menyayangi namun dipisahkan oleh keyakinan. Akhirnya pulang Al-As, dan dia kembalikan itu harta-harta milik orang Quraisy, dan beliau mengiklankan, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Akhirnya dia balik ke kota Madinah. Sesampainya di Madinah, dia katakan dia sudah masuk Islam. Maka Nabi mengembalikan dia kepada Sayyidah Zainab. Beliau mengatakan dengan akad baru, ada mengatakan tanpa akad, langsung dikembalikan bersama dengan suami, dengan istri. Ditanya, kenapa engkau tidak langsung masuk Islam saat itu? Beliau mengatakan, saya khawatir orang-orang menyangka bahwasanya saya masuk Islam karena terpaksa. Tidak, saya mau masuk Islam memang dengan atas dasar keyakinan.
Akhirnya dikumpulkan kembali oleh Nabi Muhammad. Baru keduanya hidup tenang, kembali tentram. Dan tidak lama begitu, pada tahun itu pula Sayyidah Zainab meninggal gara-gara bekas dari keguguran tadi. Sayyidah Zainab meninggal. Al-As ditinggal mati oleh istrinya. Beliau ditawarin kawin lagi oleh Nabi, dia tidak mau. Tapi dia semakin menderita. Sampai pada akhirnya tidak lama dari wafatnya istrinya, Al-As juga meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul. Dikuburkan oleh Nabi di tempat yang sama. Cerita yang kesetiaan, kesungguhan dari dua orang manusia dan putri daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau contoh belakor lagi, mengidolakan K-pop lagi. Ini ada kita Sayyidah Zainab, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah Ummu Kulthum, ada Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah. Sosok-sosok yang mulia, sosok-sosok yang sempurna, yang bisa kita jadikan idola, yang bisa kita jadikan perbincangan, yang membicarakannya sangat enak, membicarakan Nabi Muhammad. Demi Allah tidak ada perbincangan yang lebih nikmat melebihi daripada berbincang tentang Nabi Muhammad. Berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka majelis semacam ini adalah majelis untuk membangkitkan cinta kita, kerinduan kita, pengetahuan kita tentang sosok yang mulia ini. Sehingga bila mana kita sudah mengenal sosok yang mulia ini, tidak ada jalan kecuali kita mencintainya. Kita berharap untuk dikumpulkan. Dia jadi harta nikmat hidup dengan Nabi. Akankah kita yang sudah jauh masa dengan Nabi nanti di akhirat tidak dikumpulkan dengan Nabi Muhammad? Sungguh itu merupakan sebuah kerugian di atas segala kerugian. Apalah artinya waktu yang Allah berikan namun tidak mengantarkan kita nanti di akhirat bersama dengan Nabi Muhammad. Kita semua yang kita lakukan selama ini jauh-jauh, ya Habib Husain dari Palu, saya dari Jakarta, bukan. Ada yang hadir segelintir orang, nggak apa-apa. Tapi tujuannya adalah Nabi Muhammad kita yang tadi, biar berhak untuk dikumpulkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cuma diminta waktu sebentar, nggak lama-lama, udah bosan. Nih, bolak-balik ya. Namun mudah-mudahan waktu yang kita persembahkan untuk Nabi Muhammad ini bukanlah waktu yang sia-sia, waktu yang membawa kebahagiaan kita yang abadi, kebahagiaan dan kesenangan yang sejati, kesenangan yang tidak ada duanya, kenikmatan yang tidak ada duanya, kebahagiaan yang tidak ada putus-putusnya, murafaqah fil jannah, bersama dengan Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buatkan keistiqomahan kita semakin komat, semakin rakus dengan ilmu, semakin rakus dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita amalkan, kita sebarkan, kita bicarakan, kita puji Nabi Muhammad, kita kenalkan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Idola kita hanyalah satu, idola kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tidak ada seorang pun di antara kita melainkan mereka nanti dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad, bisa melihat dan memandang wajah Nabi Muhammad setiap waktu dan setiap saat, setiap detik. Kita bisa menikmati wajah Nabi Muhammad, memandangnya, bersama dengannya di akhirat nanti di firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita tidak rindu kepada tempat yang begitu sangat menawan, yang sangat indah, yang bersama dengannya tinggal di sana, sosok yang paling dicintai oleh Allah, yang paling penyayang, yang paling penyabar, yang paling indah akhlaknya, yang paling sayang kepada kita sendiri, bahkan melebihi kasih sayang orang tua kita kepada diri kita sendiri. Orang yang meniteskan air mata demi kita, orang yang meniteskan dan menangis menjerit demi kita, manusia yang rela tumpah darahnya demi kita, manusia yang memikirkan tidak lain yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad
melahirkan kebahagiaan kita, kesenangan kita, kesejahteraan kita, kedamaian kita, itu yang ada di dalam benak beliau, usaha beliau, jihad beliau, pengorbanan beliau, tidak lain agar kita bisa menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang begitu sayang kepada kita, Nabi yang begitu cinta kepada kita. Akankah Nabi yang begitu sayang ini, yang begitu cinta, kita biarkan bertepuk sebelah tangan? Nabi tidak kita balas cintanya dengan cinta, kasih sayangnya dengan kasih sayang. Kita balas dengan kita cinta kepada ilmu, menghidupkan syiarnya, menghidupkan syariatnya, menjalankan ajaran-ajarannya, menjauhi larangan-larangannya. Bila mana kita demikian, kita berhak bersama dengannya, kita bersama dengan Nabi Muhammad, pantas untuk bersama dengan Nabi Muhammad tatkala kita menyenangkannya, membahagiakannya, bukan mengecewakannya, bukan membuat dirinya malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan. Ya Arhamar Rahimin wa ya Akramar Rahimin. Mudah-mudahan harapan ini bukan hanya sekedar harapan, namun dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan nanti bersama dengan Nabi Muhammad. Paling tidak di dunia ini, paling tidak kita bisa mimpi Nabi Muhammad, bisa melihat wajahnya yang begitu sempurna keindahannya, ketampanannya, wanginya. Nabi Muhammad meskipun di dalam tidur, ya Allah, perlihatkanlah kami kepada Nabi Muhammad, perlihatkanlah kami, ya Rabbi, syarifni bi ru'yati sayyidi. Ya Allah, muliakanlah kami dengan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan tidak ada seorang pun di antara kita dan orang yang kita cintai dan orang-orang tua kita yang telah mendahului kita dan guru-guru kita semuanya, melainkan mereka bersama dengan Nabi Muhammad di dalam surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita semua. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tertinggal daripada rombongan Nabi Muhammad, yang menjauh dari kelompok Nabi Muhammad. Ya Arhamar Rahimin wa ya Akramar Rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.